Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Nela Nur Hasana. Perkenalkan, nama saya Rizka Nindya. Saya Mila Susilawati. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai ijaroh dan PSAK 107. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian ijaroh. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, ijaroh berasal dari kata al-ajru atau al-iwadu yang artinya ganti atau kompensasi. Ijaroh dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijaroh dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah tertentu. Kemudian di sini juga ada jenis akad ijaroh. Jenis akad ijaroh berdasarkan objek yang disewakan dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah maupun yang bergerak seperti motor, mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya seseorang atau hasil dari pekerjaan seseorang. Berdasarkan PSAK 107, yang pertama, ijaroh merupakan sewa-menyewa objek ijaroh tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau musir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Kemudian yang kedua, ijaroh mutayyabit tamlik atau IMBT adalah ijaroh dengan wad perpindahan kepemilikan aset yang diijarohkan pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga, jual dan ijaroh adalah transaksi menjual aset ijaroh kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijaroh yang telah dijual tersebut. Kemudian yang keempat, ijaroh lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau pembeli sewa. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian saya Rizka Nindya akan menjelaskan mengenai dasar syariah sumber hukum akad ijarah. Sumber hukum akad ijarah yang pertama adalah Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain seberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Dan sumber hukum akad ijarah berasal dari Al-Quran, tercantum juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Kemudian, sumber hukum akad ijarah yang kedua adalah sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, pelaku terdiri atas pemberi sewa atau mu'jir dan penyewa atau pengguna jasa atau mustajir. Kemudian yang kedua, objek akad ijarah berupa manfaat atau aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Kemudian yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Perkenalkan, nama saya Mila Susilawati. Saya akan membahas tentang ketentuan syariah ijaroh. 1. Yaitu pelaku harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua, objek akad ijaroh meliputi manfaat aset jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, harus bersifat diperbolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Ketiga, dapat dialihkan secara syariah. Yang keempat, jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Kedua, yaitu sewa dan upah. Harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad.
boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain dan jenis yang serupa dengan objek akad. Tentunya bersifat fleksibel. Yang ketiga ada ketentuan syariah untuk ijaroh muntahiyah bin tamlik. Pihak yang melakukan ijaroh ini harus melaksanakan akad ijaroh terlebih dahulu. Nah, yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijaroh adalah wad yang hukumnya tidak mengikat. Ketiga, ada ijab kabul, yaitu saling ikhlas atau rela secara verbal dan tertulis melalui korespondensi atau cara komunikasi modern. Selanjutnya ada sebelum akad ijaroh berhenti. 1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya, keterlambatan masa panen jika penyewaan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad sebelum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijaroh. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang terakhir, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya, kecuali ahli waris tidak masalah. Di sini juga ada mengenai perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 revisi 2016. Akuntansi untuk pemberi sewa atau mu'jir meliputi 1. Biaya perolehan, yang kedua setiap penerimaan sewa pada awal bulan, ketiga biaya perbaikan objek ijaroh adalah tanggungan pemilik, keempat pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan, yang kelima perpindahan objek ijaroh, yang keenam pada saat akhir kontrak aset ijaroh dikembalikan kepada pemberi sewa, yang ketujuh penyajian, dan yang terakhir pengungkapan. Selain dari akuntansi untuk pemberi sewa, ada juga yaitu akuntansi untuk penyewa atau mustajir. 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua, biaya pemeliharaan objek ijaroh yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga, jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditagihkan kepada pemberi sewa. Yang keempat, perpindahan kepemilikan, dan yang kelima, pengungkapan. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.